Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Rina Devianti MPD. Anggotanya sendiri yaitu saya Nurul Sakinah, Nabila Rida Lestari, dan Randy Amada Perangin-Rangin. Baiklah, saya Nurul Sakinah akan menjelaskan materi tentang pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia ada 26 seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Z. Lalu yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal yang dikenal dalam bahasa Indonesia itu ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Lalu ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah huruf yang terdiri dari 21 yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia terdiri dari 4, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Contohnya yaitu pandai, harimau, dan survei. Huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu ada 4, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contohnya itu khusus, ngarai, nyata, syarat. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada saat 1. Sebagai huruf pertama awal kalimat, 2. Huruf pertama unsur nama orang atau julukan, 3. Awal kalimat dalam tanda petik. Contohnya adik bertanya, kapan kita pulang? 4. Huruf pertama nama agama, kitab suci, Tuhan, dan penyebutan kata ganti Tuhan. 5. Huruf pertama unsur nama gelar. 6. Huruf pertama nama jabatan atau pangkat. 7. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, atau nama besar hari besar lainnya. 9. Huruf pertama nama geografi. 10. Huruf pertama nama negara, badan, lembaga, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dan, yang, dari, untuk. 11. Huruf pertama setiap kata di dalam judul karangan, buku, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. 12. Huruf pertama singkatan gelar, pangkat, sapaan. 13. Huruf pertama penunjuk kekerabatan. Lalu huruf miring. Huruf miring digunakan ketika 1. Untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, berita ini muncul dalam surat kabar Cakrawala. 2. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. 3. Untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah atau asing. Lalu huruf tebal. Huruf tebal digunakan pada saat 1. Untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. 2. Untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kata dasar adalah kata yang ditulis oleh satu kesatuan. Contohnya saya pergi ke sekolah. Yang kedua itu kata imbuhan. Imbuhan itu bisa terletak di awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan antara awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya itu seperti berjalan, menemukan, kemudian mempermudah, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu bentuk ulang. Ditulis dengan kata hubung di antara unsurnya itu. Seperti anak-anak, hati-hati. Yang keempat yaitu gabungan kata. Jadi dari unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk atau sebutan khusus, seperti duta besar, orang tua, ahli kitab, selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Dan apabila ditemukan dua huruf vokal, maka dilakukan pemenggalan di antara kedua huruf vokal itu.
Selanjutnya kata depan. Kata depan itu seperti di, ke, dan dari yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian bentuk terikat yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti prostruktur, proaktif, purnawirawan, dan lain-lain. Gabungan kata yang telah padu ditulis serangkai. Selanjutnya yaitu angka dan bilangan. Dinyatakan angka dan bilangan ketika menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Lalu menomori alamat, jalan rumah, apart, kamar. Lalu menomori bagian karangan atau ayat, bilangan tingkat, angka Romawi, dan Arab. Selanjutnya gabungan kata yang terdapat di awalnya atau akhiran yang ditulis serangkai. Selanjutnya kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nama saya Nabila Rida Lestari. Saya akan menjelaskan mengenai tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Kedua, tanda titik digunakan pada akhir gelar jabatan. Ketiga, tanda titik digunakan pada singkatan nama orang. Keempat, tanda titik digunakan pada singkatan kata atau paduan kata yang sudah umum. Kelima, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Keenam, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan dan jutaan dan sebagainya yang tidak menunjukkan jumlah. Ketujuh, tanda titik digunakan di belakang angka huruf pada bagian bagan atau daftar. 8. Tanda titik tidak digunakan pada bagian huruf awal suku kata atau gabungan keduanya yang biasa terletak pada lembaga-lembaga nasional yang sudah diketahui oleh masyarakat. 9. Tanda titik tidak digunakan pada judul buku atau karangan. 10. Tanda titik digunakan pada alamat pengirim surat dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Tanda koma. 1. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam sebuah perincian atau pembilangan. 2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kata dengan kalimat penghubung. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kata seruan. 4. Tanda koma digunakan untuk memisahkan nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah atau negara yang ditulis secara berurutan. Kelima, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat majemuk setara yang satu dengan kalimat majemuk setara yang berikutnya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. 6b. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimat. 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 8. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. 9. Tanda koma digunakan untuk memisahkan nama dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan nama keluarga atau marga. Ke-10. Tanda koma digunakan di antara
di antara rupiah dan sen dalam bilangan. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang setara atau sejenis. 2. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk sebagai kata penghubung. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 digunakan di akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. 2. Tanda titik 2 digunakan pada suatu kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ketiga, tanda koma digunakan dalam teks drama yang menunjukkan pelaku dalam percakapannya. 4. Tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan pernyataan atau pengakhiran dalam kalimat. Tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai kata yang terpenggal oleh pergantian garis. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyatukan unsur kata ulang. 3. Tanda hubung digunakan untuk menjelaskan hubungan kata atau ungkapan. 4. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian objek bahasan. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. 2. Tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi tegas. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. D. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang bukti kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa ketidakpercayaan atau rasa emosi kuat dan kalimat perintah. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. 2. Tanda elipsis menunjukkan bahwa pada suatu petikan terdapat bagian yang dihilangkan. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. 2. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang masih kurang terkenal atau yang memiliki arti khusus. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, dan bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata. Tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau pembahasan yang bukan dari pokok pembahasan. 3. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. 2. Dalam penulisan karya ilmiah di bidang linguistik, tanda kurung siku dipakai untuk menjelaskan transkripsi fonetik. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai tambahan atau koreksi pada kalimat atau pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat.
Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau per dan nomor pengiriman. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Baiklah, materi terakhir tentang unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan lain sebagainya. Yang 2. Unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.